Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marjuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marjuki. Nah, di pertemuan atau materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang hukum acara pidana, yaitu mengenal tentang penyelidikan dan penyidikan. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum untuk like, subscribe, komen, dan juga share di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, kita sering mengenal istilah penyelidikan dan juga penyidikan. Apa itu penyelidikan? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, yang bertindak sebagai penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Nah, jadi penyelidikan itu adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu tindak pidana atau bukan. Sebagai contoh, misalnya di suatu warung bakso, di suatu meja, tertinggal satu kantong putih, kira-kira seberat setengah kilogram, berisi serbuk berwarna putih. Suatu kantong plastik berisi serbuk berwarna putih, lebih kurang beratnya setengah kilogram. Nah, lalu pemilik warung khawatir kalau ini adalah narkoba atau bahan pembuat bom. Dipanggillah penyelidik polisi. Nah, dalam kaitan ini, maka tugas penyelidik adalah menentukan apakah keberadaan benda serbuk putih itu tindak pidana atau bukan. Ya. Kalau ternyata benda itu adalah benar-benar tepung terigu, maka penyelidikan berakhir. Akan tetapi, apabila ternyata benda itu adalah benda berbahaya berupa narkoba, maka penyelidikan yang sudah dapat menentukan bahwa ini adalah tindak pidana karena benda itu adalah narkoba. Ditingkatkanlah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, pada tahap penyidikan, tindak pidananya sudah ada. Hanya di sini adalah diperlukan pengumpulan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi tersebut dan untuk menemukan atau menentukan siapa tersangkanya. Sebagai contoh tadi, ya, serbuk putih tadi, ternyata ditemukan serbuk putih tadi adalah narkoba. Karena isinya narkoba, maka ditingkatkan menjadi penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti bagaimana narkoba itu ada di sini, siapa pemiliknya, dan siapa tersangkanya. Jelas ya, sahabat Curhat Hukum? Nah, yang berwenang menjadi penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dengan pangkat serendah-rendahnya Inspektur Polisi 2. Sedangkan satu lagi selain pejabat dari kepolisian yang berhak menjadi penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil dengan pangkat serendah-rendahnya penata muda atau golongan 3A. Selain penyidik, ada juga yang namanya penyidik pembantu, yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dengan pangkat serendah-rendahnya Brigadir Polisi 2. Nah, inilah sekilas perbedaan penyelidikan dengan penyidikan. Saya ulangi, penyelidikan itu adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu tindak pidana atau bukan. Sedangkan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana, mengumpulkan bukti, dan juga menemukan tersangkanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.